Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan meminta sumber harta karun berharga Ukraina sebagai imbal balik atas bantuan militer AS ke negara itu. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengaku ingin agar AS mendapat mineral tanah jarang Ukraina senilai 500 miliar US dollar atau 8.108 triliun rupiah sebagai imbalan atas bantuan yang telah diberikan selama ini. Ukraina mengklaim memiliki cadangan titanium terbesar di Eropa, bahan yang digunakan untuk membuat paduan untuk pesawat terbang dan kapal laut, serta litium, bahan utama dalam baterai. Ukraina juga memiliki deposit tanah jarang yang penting dalam beberapa industri, teknologi tinggi termasuk pertahanan dan energi terbarukan. Material tanah jarang dan mineral penting lain Ukraina ini berada di 6 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah. Namun sebagian besar wilayah yang memiliki mineral telah dianeksasi Rusia. Lebih dari 70% mineral Ukraina ada di wilayah Donetsk dan Luhansk yang telah dicaplok Rusia. Sejumlah mineral juga ditemukan di Dnipropetrovsk yang berbatasan dengan wilayah Donetsk dan Zaporizhia. Pada tahun 2023, majalah bisnis Forbes juga memperkirakan sumber daya mineral Ukraina berjumlah 111 miliar ton, terutama batu bara dan biji besi. Pada Rabu, 12 Februari 2025, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bertandang ke Kiev untuk mempresentasikan proposal agar AS bisa memiliki setengah dari mineral tanah jarang Ukraina. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak. Pada Sabtu 15 Februari, di sela-sela konferensi keamanan Munich, Zelensky mengatakan tak setuju dengan proposal Washington karena tak sejalan dengan kepentingan nasional Ukraina. Meskipun tak bicara gamblang proposal apa yang dimaksud, namun sejumlah pihak menduga Zelensky bicara soal proposal AS meminta 50% tanah jarang Ukraina. Pasalnya, mineral-mineral itu bisa digunakan di industri seperti pertahanan, peralatan berteknologi tinggi, kedirgantaraan dan energi hijau. Lalu, apa itu tanah jarang? Tanah jarang masuk dalam kelompok 17 logam yang digunakan untuk membuat magnet yang dapat mengubah daya menjadi gerakan untuk kendaraan listrik, telepon seluler, sistem rudal, dan perangkat elektronik lain. Berapa banyak tanah jarang yang diimpor oleh AS? USGS memperkirakan nilai senyawa dan logam tanah jarang yang diimpor AS pada tahun 2023 sebesar 190 juta US dollar atau 3,1 triliun rupiah. Jumlah ini turun 7% dari tahun sebelumnya. Menurut USGS, AS bergantung pada China, Malaysia, Jepang, dan Estonia untuk memenuhi 80% kebutuhan tanah jarangnya pada tahun 2024. Pemerintahan Trump tampak tertarik mengaksesnya untuk mengurangi ketergantungan pada China, tapi Zelensky mengatakan eksploitasi apapun harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina untuk menghalangi agresi Rusia di masa datang. Selain tanah jarang, AS juga sedang mengincar mineral penting lain seperti tungsten, tellurium, litium, titanium, dan indium. Para negosiator AS yang dipimpin Trump mendesak Ukraina, pimpinan Zelensky mencapai kesepakatan mengenai mineral-mineral penting di negara itu yang masih belum mencapai perdamaian setelah serangan Rusia dan mengancam akan menutup sistem internet satelit Starlink milik Musk yang sangat penting bagi Kiev. Negosiator AS menekan Kiev untuk mencapai kesepakatan, jika tidak akan memutus akses internet satelit Starlink milik Elon Musk di Ukraina, kecuali mereka mencapai kesepakatan mengenai mineral itu. Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan berat bagi Ukraina. Ukraina memiliki sumber daya mineral yang sangat kaya dan saling melengkapi dalam konsentrasi tinggi dan jarak yang dekat satu sama lain. Cadangan biji besi yang melimpah terletak di sekitar Kryvyi Rih, Kremenchuk, Bilozerka, Mariupol, dan Kerch, membentuk dasar industri besi dan baja Ukraina yang besar. Salah satu daerah terkaya biji yang mengandung mangan di dunia terletak di dekat Nikopol. Batu bara, bitumen, dan antrasit yang digunakan untuk kokas ditambang di cekungan Donetsk. Energi untuk membangkit listrik termal diperoleh dengan menggunakan cadangan besar batu bara coklat yang ditemukan di cekungan sungai Dnieper dan endapan batu bara bitumen di cekungan Livfolin.
Tambang batubara Ukraina termasuk yang terdalam di Eropa. Banyak di antaranya dianggap berbahaya karena kedalamannya menyebabkan peningkatan kadar metana. Ledakan terkait metana telah menewaskan banyak penambang Ukraina. Ukraina juga memiliki endapan biji titanium, bauksit, nepelin atau sumber soda, alunit atau sumber kalium, dan merkuri, sinabar atau merkuri sulfida. Endapan besar ozokerit atau lilin parafin alami terdapat di dekat kota Borislav. Subcarpathia memiliki endapan garam kalium, dan Subcarpathia serta cekungan Donetsk memiliki endapan garam batu yang besar. Beberapa fosforit serta sulfur alami ditemukan di Ukraina. Tapi meskipun produksi batubara cukup besar, Ukraina tergantung pada minyak dan gas alam impor untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pembangkit listrik termal terdapat di seluruh wilayah negara itu, meskipun yang terbesar berada di cekungan Donetsk dan di sepanjang sungai Dnieper. Daerah penghasil energi listrik ketiga berada di sekitar cekungan batubara Ilfilvolin dan wilayah Transkarpathia terdapat sekelompok beberapa pembangkit listrik. Sementara pembangkit listrik tenaga nuklir terletak di dekat kota Klemensky, Rivne, dan Zaporizhia serta di sepanjang sungai Buh Selatan. Kecelakaan nuklir parah di salah satu reaktor Chernobyl di tahun 1986 memicu gerakan lingkungan yang kuat di Ukraina dan memacu gerakan menuju kemerdekaan politik dari Uni Soviet. Reaktor terakhir yang masih beroperasi di Chernobyl ditutup di tahun 2000. Berikut potensi alam hasil tambang mengutip dari Ukraine Invest, yaitu mineral logam berada di posisi ke-7 dalam ekstraksi besi, berada di posisi ke-8 dalam ekstraksi mangan dunia, berada di posisi ke-6 di dunia dalam ekstraksi titanium, berada di posisi ke-2 di dunia dalam ekstraksi gallium, berada di posisi ke-5 di dunia dalam ekstraksi germanium, berada di posisi ke-6 di dunia dalam ekstraksi kaolin, berada di posisi ke-10 di dunia dalam ekstraksi zirconium silikat, dan berada di posisi ke-8 di dunia dalam ekstraksi grafit. Sementara bahan bakar mineral berada di posisi ke-13 di dunia dalam ekstraksi batubara pembangkit listrik, berada di posisi ke-12 di dunia dalam ekstraksi batubara kokas, dan berada di posisi ke-10 di dunia dalam ekstraksi uranium. Selain logam tanah jarang, Ukraina memiliki segudang potensi alam. Tanah yang membentang di Ukraina sebagai negara terbesar kedua di kawasan Eropa Timur menyimpan kekayaan alam di dalamnya. Tanah di kawasan barat laut ke tenggara terbagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama, zona tanah potsolik berpasir, lalu zona tanah Chernozem yang hitam, serta zona tanah kastanya yang sangat subur dan berwarna coklat kemerah-merahan. 2/3 tanah permukaan di Ukraina mengandung tanah hitam Chernozem. Tanah Ukraina disebut sebagai tanah Chernozem yang paling subur di dunia. Ukraina adalah pemain utama ekspor tanaman sereal seperti bunga matahari. Kemudian posisi kedua sebagai eksportir bisa kolza. Ukraina juga menempati posisi ketiga sebagai eksportir frozen foods dan posisi keempat sebagai eksportir jagung. Ukraina juga diproyeksikan menjadi pengekspor jagung terbesar ketiga di dunia pada tahun 2021, 2022 dan pengekspor gandum terbesar keempat menurut data Dewan Biji-bijian Internasional. Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia saat ini.